meminta kepadamu untuk mengajariku dari setiap cambukan tadi satu hadis dari Rasulullah SAW. فتفرغ له الإمام مالك. Kemudian Imam Malik merasa bahagia يقرئه أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. dan membacakannya kepadanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 15 حديثا. sebanyak 15 hadis. وكان من عادة الإمام مالك أنه لا يقرئ أحدا أبدا. Sedangkan dari kebiasaan Imam Malik adalah beliau tidak pernah membacakan hadis kepada seseorang selamanya. يقرؤون عنده الناس. Hanya saja manusia atau orang-oranglah yang membaca di hadapan beliau. حتى عندما جاء الحاكم فأرسل إليه فقال نريدك أن تعلم أولادنا من الحديث ومن العلم. Sehingga datang seorang penguasa kepada Imam Malik meminta kepada beliau untuk mengajari anak-anaknya ilmu. فقال له الإمام مالك الحاكم العلم يؤتى إليه ولا يأتي. العلم إذا تريد يأتوا أولادك ويحضرون مع الطلبة. Sedangkan Imam Malik berkata al-ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti. Sedangkan ilmu itu harus didatangi, bukan justru ilmu itu yang mendatangi. Kemudian Imam Hakim tadi, penguasa tadi takut kepada Imam Malik. Walakin khususan li hadzal walad tafarraga al-Imam Malik likay yuqri'uhu hadits Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk pemuda tadi, Imam Malik membacakan kepadanya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bernama Hisham tadi. Kemudian Imam Malik mengajarinya dan membacakan kepadanya sebuah hadis. Sebanyak 15 hadis. عندما سمعها وفرح بالعلم عندما سمع وانشرح صدره بالعلم. Ketika Hisham mendengar tentang pelajaran ilmu dan hatinya terbuka untuk mendapatkan ilmu, qala ya imam atlub minka talab. Hisham qala imam man atlub minka talab. Hisham berkata kepada Imam, "Wahai Imam, saya minta sebuah permintaan." Qala ma huwa apa itu? Qala ya imam zid fi ad-darb wa zid fi hadits Rasulullah. Darb zid Hisham tadi berkata, "Wahai Imam Malik, tambahlah pukul aku, tapi nanti tambah juga ajari aku hadis." Apakah kalian di sini pukulin? La yudrabun. Kalian sudah menuntut ilmu, nggak pernah dipukulin lagi. Itu sebuah kenikmatan dari Allah. Kalau seandainya kalian dipukul, itu sesuatu yang remeh. Awal kana di Hadramaut qadiman kana di Hadramaut. Dulu di Hadramaut kana yurd عليك الشيخ إذا أخطأت في القرآن أو في غيره. Ketika misalnya kalian salah di dalam membaca Al-Quran atau dalam ilmu yang lain, ما يرد عليك بالكلام. Guru itu akan mengusir kalian bukan dengan ucapan. Dia akan mengusir kalian dengan pukulan. Al-'ud yurd 'alaik, هو ما يتكلم. إذا أخطأ ما يتكلم. العود مثلا يرد عليك بالكلام بالعود. Guru di Hadramaut sana itu ketika mengajari, saat kalian salah, mengusirnya atau membuat kalian mundur tidak dengan ucapan, tapi dengan pukulan menggunakan kayu ud. Alhamdulillah, maka dari itu segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kalian untuk menuntut ilmu. Ulama dulu ketika ingin belajar itu harus menempuh jarak yang sangat jauh dan berat yang sangat luar biasa. Siapakah orang yang nanti akan nanti siapakah orang yang paling merugi di hari kiamat?
siapakah orang yang paling merugi nanti, yang paling merasa sedih di hari kiamat? At-talibul laysa lahu ilmu, al-insanu laysa lahu ilm. لا النبي جاوب على السؤال هذا. النبي أجاب عن هذا السؤال. Nabi memberikan jawaban atas pertanyaan ini. قال النبي في معنى الحديث. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, أشد حسرة يوم القيامة. أشد حسرة يوم القيامة. orang yang paling bersedih di hari kiamat nanti, من سهل له السبيل لطلب العلم فلم يطلب العلم. adalah mereka yang dimudahkan dalam menuntut ilmu tapi tidak mau menuntut ilmu. سهل الله له الطريق فجاء إلى المعهد ولكن ما يطلب العلم ما يدرس. Telah dimudahkan jalan untuk menuntut ilmu, diletakkan di pondok tapi nggak belajar. لأنه يتحسر يرى أصحابه في درجات كبيرة وهو درجاته قليلة. Dia akan melihat teman-temannya berada di posisi derajat yang tinggi, namun dia berada di posisi yang rendah, makanya dia akan merasa sedih. العلم هو من الأشياء العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. Posisi ilmu di sisi Allah itu sangat luar biasa. فعلينا وعليكم أن نجتهد في طلب العلم. Maka dari itu, marilah kita sama-sama sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. نجتهد نراجع ونكون من طلاب العلم. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga memutola'ah dan memurojaah ilmu. قال الإمام علي بن أبي طالب ففز بعلم. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Fafuz bi ilmin تعش به حيا ta'ish bihi hayyan الناس موتى an-nasu mauta وأهل العلم أحياء." wa ahli ilmi haya'u. Beruntunglah kalian, harus beruntung dengan ilmu, hidup dengan ilmu, maka kalian akan hidup selamanya meskipun telah meninggal. الناس موتى وأهل العلم أحياء بالحياة العلم. Manusia akan meninggal sedangkan ilmu akan tetap hidup selamanya. فعلينا وعليكم كثرة المراجعة حتى نكون من العلماء. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memperbanyak murojaah, mengulang pelajaran sehingga kalian bisa menjadi bagian dari para ulama. والعلم كل العلم يدعو لنا الإسلام إليه كل العلوم. Semua ilmu itu dianjurkan oleh Islam untuk dipelajari. علم اللغة, Baik itu bahasa, علوم الدنيا, duniawi, كل العلوم. الإسلام يريد المسلمين أن يكونوا أهل علم. Dari agama Islam meminta atau menganjurkan semua pengikutnya untuk berilmu. ولكن فرق بيننا وبين الكفار أننا نتعلم علوم الدنيا وهمنا مقصدنا خدمة الدين والإسلام. Hanya saja perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah kita mempelajari ilmu dunia, tapi tujuan utama kita adalah untuk berkhidmah kepada agama Islam. أما الكافر يتعلم ولكن ليس له نية في ذلك. Sedangkan orang kafir, mereka juga belajar, tetapi mereka tidak memiliki niat untuk berkhidmah di dalam agama. له هم فقط في أن يستفيد في الدنيا. Tujuannya atau niatnya itu hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dunia. فالمسلم يطلب العلم لكي يستفيد في الدنيا ويكون فائدة كذلك في الآخرة. Sedangkan orang muslim, mereka menuntut ilmu gunanya untuk mencari keuntungan di dunia, tetapi juga untuk mencari keuntungan di akhirat. قال العلماء إذا تريد الدنيا عليك بالعلم. Ulama berkata, kalau kamu menginginkan dunia, kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. وإذا تريد الآخرة فعليك بالعلم. Kalau ingin menginginkan kehidupan akhirat, harus menggunakan ilmu. وإذا تريد الدنيا والآخرة معا فعليك بالعلم. Kalau menginginkan keduanya juga harus menggunakan ilmu. العلم فضله عظيم.
keutamaan ilmu di sisi Allah itu sangat besar. وأفضل العلوم هو علم الشريعة. Yang paling utama ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu syariah. والعلوم كلها بعده تكون. Dan setelah itu barulah ilmu-ilmu yang lain. فعلينا أن نجتهد في كل العلوم نجتهد. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari semua ilmu. نحضره باجتهاد وفرح. Mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan bahagia. ونراجع. Dan mengulangi. قبل الدرس. Baik itu sebelum pelajaran. ونستمع وننصت وقت الدرس. Dan diam dan mendengarkan dengan seksama saat belajar. باهتمام وفرح. Dengan perhatian yang penuh dan bahagia. ونسأل ما لم نعلمه. Dan kita menanyakan kepada guru sesuatu yang tidak kita pahami. ونراجع بعد الدرس. Dan juga harus mengulangi lagi setelah belajar. حياة العلم مذاكرته. Kehidupan ilmu atau hidupnya sebuah ilmu itu dilakukan dengan mudzakarah. ما يكفي أن تحضر الدرس ولا تذاكر. Tidak cukup hanya kalian belajar tapi tidak pernah mudzakarah. ما يمكن أن تتحصل على العلم وأنت تحضر من غير أن تذاكر. Tidak mungkin kalian bisa mendapatkan ilmu kalau kalian hanya datang ke tempat pengajian tapi tidak mau mudzakarah. تذاكر قبل الدرس وبعد الدرس. Maka dari itu belajar atau mudzakarah itu harus sebelum pelajaran dan setelah pelajaran. وتحفظ ما يحتاج إلى حفظ. Dan hafalkan apa yang seharusnya dihafalkan. كل يوم لابد عليك أن تطالع. Nah, setiap harinya kalian harus mutola'ah, mengulang pelajaran. ليس وقت الاختبار. Tidak cuma pas waktu ujian saja. كل يوم تطالع. Setiap hari mengulang pelajaran. يوجد اختبار أم لا يوجد؟ Baik itu ada ujian atau tidak. لماذا؟ Kenapa demikian? لأنك تتقرب إلى الله بالعلم سواء اختبرونا أم لم اختبروا. Karena kita mendekatkan diri kepada Allah itu menggunakan ilmu, baik ada ujian ataupun tidak. كلما زادت المطالعة زاد الأجر. Setiap kali kita melakukan mutola'ah atau mudzakarah, di situ juga bertambah pahala kita. كأنك تصلي لله تعالى. Sebagaimana kalian sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. فلذلك نجتهد على طلب العلم حتى نكون من العلماء. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu sehingga kalian menjadi ulama. نحن نأخذ العلم ليس لأجل أن نأخذ الشهادة فقط. Kita menuntut ilmu itu tujuannya tidak hanya untuk mencari ijazah saja. لا، نحن نطلب العلم لكي نكون علماء سواء هناك يوجد شهادة أم لا يوجد. Kita menuntut ilmu itu tujuan utamanya adalah untuk menjadi ulama, orang yang pintar, baik di sini nanti ada ijazah ataupun tidak. Alhamdulillah, ahmadullah an wafaqakum li talab al-ilm. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik untuk menuntut ilmu. Syukurullah an tajtahidu fi talab al-ilm. Bersyukurlah kepada Allah untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan melaksanakan apa yang telah kalian pelajari. Setiap ilmu yang kalian dengarkan langsung kalian praktekkan. Dan ajarkan kepada orang lain yang tidak mengetahui. Kalau dia lebih kecil dari kamu, ajari dia. Kalau dia lebih besar darimu, maka nasihati dengan yang baik. Maka ajarkanlah, maka kalian akan menjadi da'i ilallah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita dan kalian juga ulama. Kullu wahid minkum al-an yanwi fi qalbihi an yazdad an yajtahid fi talab al-ilm. Dari kalian sekarang, dari sekarang, maka berniatkanlah dalam diri hati kalian untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wan Nabi yubashshirukum kullu man nawa al-an fi qalbihi Allah ya'ti Nabi ya'tihi bisyarah. Bagi orang yang meniatkan dalam dirinya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sekarang, nah
Nabi memberikan sebuah kabar gembira. ما هي البشارة؟ Apakah kabar gembira itu? ما هي البشارة؟ Apa kabar gembira yang diberikan Nabi kepada orang yang mau menuntut ilmu dalam bersungguh-sungguh? البشارة قال نبينا محمد من فتح لنفسه باب نية صالحة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang mau membuka hatinya untuk melakukan amal soleh. فتح لنفسه نية صالحة يعني سأعمل سأراجع. Yang membuka dalam hatinya niat untuk melakukan amal soleh, baik itu nanti niatnya untuk belajar, untuk murojaah. فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. Maka Allah akan membukakan kepadanya 70 pintu pertolongan. الله يفتح له 70 باب يساعده في التوفيق حتى يحقق هذه النية. Allah akan membukakan 70 pintu pertolongan sehingga dia bisa melaksanakan atau merealisasikan apa yang diniatkannya. أريد منكم أن تنموا في هذا المجلس. Maka saya minta dari kalian untuk berniat di tempat ini, والله سيساعدكم. maka Allah akan membantu dan menolong kalian.